Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Aku harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik ya, tidak kekurangan suatu apapun. Kegiatan belajar yang kita lakukan saat ini, aku yakin membuat sebagian semangat di antara kalian itu naik dan turun. Ada kalanya mampu mengikuti semua materi dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ada kalanya jenuh dengan segala rutinitas yang harus kalian jalani setiap hari. Aku harapkan apapun keadaan yang terjadi pada diri kalian saat ini tidak mengurangi nilai dari kegiatan belajar kita. Kegiatan belajar seharusnya mampu memberikan pengetahuan baru kepada kalian setiap harinya. Karena itu, siapkan diri kalian dengan baik, karena pengetahuan yang kalian dapatkan di kemudian hari akan bermanfaat untuk memperluas wawasan kalian, untuk memperkaya pola pikir kalian, dan sebagainya. Karena itu, ketika semangat kalian sedang turun, maka ingat-ingat saja bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan bermanfaat besar bagi diri kita di masa depan nanti. Karena itu, gak apa-apa deh investasikan waktunya, disingkirkan dulu rasa malasnya untuk mengikuti kegiatan belajar ya. Jadi aku harapkan kalian semua tetap mampu menjaga semangat belajar, ikuti setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, karena setiap pengetahuan yang kalian dapat akan memberikan manfaat kepada kalian kelak di masa depan. Baik, itu sebagai pengantar yang bisa Faeko berikan ya. Sekarang simak baik-baik materi yang akan Faeko berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh di Mapel PKN, dan tema pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di layar kalian masing-masing sudah muncul salinan dari teks pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Kalian harus membaca baik-baik teks tersebut dari awal hingga akhir untuk bisa memahami materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat istimewa untuk kita bahas, karena jika kita melihat sejarah pembentukannya melibatkan tidak hanya tokoh-tokoh penting bangsa kita, namun juga tahapan-tahapan pembentukannya merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh semua elemen bangsa hingga mampu membentuk satu pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya termuat dasar negara Republik Indonesia, bentuk negara, dan tujuan didirikannya negara ini. Untuk itulah penting bagi kita memahami apa makna sebenarnya dari pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kita akan bahas makna tersebut per alinea. Dalam alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar, kalian bisa menemukan bahwa negara kita membuat pernyataan kemerdekaan adalah hak universal bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, dan karenanya penjajahan merupakan hal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Karena itu harus dihapuskan. Pernyataan ini menjadi sangat penting karena pada awal pendirian bangsa ini di tahun 1945, penjajahan masih merupakan satu pola yang marak dilakukan oleh negara-negara kuat kepada negara-negara yang mereka anggap sebagai negara lemah. Pernyataan ini merupakan suatu bentuk keinginan bangsa untuk menghadirkan kemerdekaan tidak hanya di negaranya, tapi juga di seluruh dunia. Alinea kedua memuat ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa pertama, perjuangan bangsa telah mencapai tingkat yang menentukan, yaitu kemerdekaan.
Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan secara terbuka sehingga mendapat pengakuan dari seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan yang ketiga, berisi tentang tujuan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan persatuan, kedaulatan, dan kemakmuran untuk seluruh elemen bangsa. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang kita raih tidak lepas dari berkah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bangsa kita merupakan bangsa yang memiliki semangat religiulitas dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pada alinea keempat, kalian bisa menemukan tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara kita yang harus terus-menerus kita pegang dan kita terapkan sampai kapanpun juga. Selain itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita juga dapat mempelajari hakikat pokok pikiran yang termuat di dalamnya. Setidaknya ada 4 pokok pikiran yang termuat dalam Undang-Undang Dasar kita. Yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada dan dalam kondisi apapun warga negara itu berada. Sehingga kewajiban untuk membela warga negara ini menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh negara kita terhadap warga negaranya. Yang kedua adalah pokok pikiran yang menjelaskan bahwa negara kita harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Segala macam bentuk sumber daya alam yang kita miliki, pengelolaannya ditujukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang ketiga, pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan adalah negara kita berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Artinya kita mengedepankan semangat musyawarah, demokrasi kerakyatan untuk memecahkan setiap masalah-masalah yang menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pokok pikiran keempat adalah bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Lagi-lagi menegaskan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius. Kemudian yang terakhir adalah dalam pembukaan tersebut kita dapat menemukan arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan dengan jelas bahwa segala bentuk produk hukum yang nantinya akan hadir dalam ketatanegaraan pemerintahan Republik Indonesia haruslah bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum utama yang menentukan produk-produk hukum di bawahnya. Sehingga tidak boleh ada satu produk hukum pun yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan ketentuan tersebut sudah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Baik, itu penjelasan singkat yang bisa Pak Eko berikan. Pak Eko akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.